Ya, assalamualaikum Bu Oke. Rahma. Halo Bu Dewi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dewi kelihatannya nih gelisah ya. iya Ada Bu. apa nih Bu? Aduh, kelihatan banget ya Bu ya, saya gelisahnya. Iya kelihatan banget. Apalagi apa raut mukanya tuh beda gitu. Kayak ada sesuatu yang pingin dikatakan gitu kan. Iya, sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, tapi saya cuman butuh teman untuk ngobrol atau curhat-curhat dikit gitu, untuk Oke, refreshing gitu. siap Bu. Semoga Mm-mm. nanti kita bisa saling mencerahkan ya Bu ya. Iya, amin. Oke, jadi kira-kira Bu, dari pembicaraan kita sekarang ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan gitu? Iya, saya nih ingin tukar pendapat gitu Bu ya dengan Bu Rahma. Gimana sih saya nih lagi ada masalah di pembelajaran saya. Kondisi kelas saya tuh kurang kondusif Bu. Murid-muridnya itu kurang fokus ketika mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran gitu. Apalagi pembelajaran saya ini di jam terakhir gitu loh Oke, Bu. oke. Jadi Ibu ingin menciptakan siswa itu fokus gitu Bu ya setelah pergantian jam pelajaran gitu Bu ya. Betul itu Bu ya? Ya, Bu, itulah yang saya harapkan untuk saat ini. Ya, jadi menurut Ibu seperti situasi sekarang sekarang itu situasinya seperti apa sih Bu? Bisa digambarkan? Nah, ya Bu ya, mereka tuh kan eee, sebelum pembelajaran saya itu pelajaran olahraga. Nah, Mhm. habis pelajaran olahraga itu kan pembelajaran saya Bu, mana lagi pembelajaran saya itu di jam ke-6, ke-7. Jadi mereka ini seolah-olah tuh, males ganti baju gitu Bu, kadang atau, sebelum pembelajaran saya tuh mereka tuh belum siap untuk nerima pembelajaran saya tuh, karena mereka nih belum pada ganti baju, kadang masih pegang makanan gitu nah Bu. Itu yang Oke, bikin saya jadi tuh kadangan jengkel, tapi mau gimana, gitu Bu. jadi anak itu kadang setelah pergantian jam pelajaran itu masih ada yang pakai baju olahraga gitu Bu ya. Masih banyak yang Wow, bawa iya makanan gitu. gitu Bu ya. Mhm, Nah, mhm. sedangkan Ibu Jadi udah masuk seolah-olah itu belum di kelas siap. ya. Iya. Iya, seolah-olah belum siap. Nah, kira-kira Bu, apa sih Bu yang mempengaruhi mereka itu melakukan hal-hal itu tuh Bu? Iya, mungkin, yang saya rasakan itu, yang saya dapat perkirakan itu anak-anak tuh bisa jadi lelah ya, Bu, ya, setelah pembelajaran olahraga. Kan mereka kan, fisiknya benar-benar seru gitu kalau mereka tuh pembelajaran olahraga itu biasanya mereka tuh kan emang benar-benar bermain. Terus ditambah lagi pembelajaran saya ini di jam terakhir. Jadi mereka seolah-olah, "Ah, sebentar lagi juga pulang, jadi nggak usah ganti baju lah." Padahal saya menginginkannya anak-anak tuh siap gitu menerima pembelajaran saya. Jadi seolah-olah mereka tuh, Oke, nggak siap menerima pembelajaran saya gitu. oke ya. Jadi Ibu merasa kalau anak-anak itu belum siap gitu ya untuk kembali belajar di pembelajaran yang baru gitu Bu ya. Nah, lalu Ya, situasi yang Ibu inginkan tuh yang seperti apa Bu? ya tentunya ya Bu ya, situasi yang saya inginkan tuh, siswa atau murid saya itu, bisa fokus, bisa siap untuk menerima pembelajaran saya hari ini gitu misalnya itu kan setelah pembelajaran olahraga mereka tuh udah ganti baju, udah siap menerima pembelajaran saya gitu nah Bu. Oke. Nah, menurut Ibu, apa sih yang bisa membuat keinginan Ibu itu bisa terwujud? Ya, kalau menurut saya saya harus membuat pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu ya kali ya Bu ya. Saya membuat,
minimal menarik menarik daya minat mereka dulu untuk masuk di pembelajaran saya gitu nah Bu. Oke, mmm, gitu Bu ya. Jadi dari skala 1 sampai 10 ini di mana kira-kira posisi Ibu sekarang dalam mencapai, tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Iya, kalau saya kira-kira posisi saya itu dalam mencapai tujuan itu mungkin di angka 6 atau 7 ya Bu ya. Sepertinya seperti itu. Oke, jadi Ibu merasa kalau Ibu ini berada di level 6 atau 7 gitu Bu ya. Nah, menurut Ya, Ibu, apa sih kekuatan yang bisa mensupport dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? eh, saat ini sedikit banyak saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran emosional, sosial emosional. Mungkin hal tersebut akan membantu dalam pembelajaran saya ya, Bu. Oke, apa sih Bu hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Ya, mungkin saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi itu pada dalam RPP saya untuk pembelajaran selanjutnya ya, Bu ya. Oke, jadi Ibu akan membuat mengintegrasikan kompetensi sosial emosional tadi dalam RPP berdiferensiasi Ibu ya. Lalu Ya, Bu, menurut Ibu, solusi terbaik Bu untuk meminimalisir hambatan yang ada itu seperti apa Bu? ya. Menurut saya akan mempercepat atau secepatnya membuat RPP atau modul ajar saya yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, terus nanti akan langsung dipraktekkan pada pembelajaran selanjutnya. Oke, jadi Ibu akan membuat RPP dan akan diterapkan di pembelajaran selanjutnya, begitu ya Bu ya? Nah, Ya, saya rasa begitu. oke. eh Sekarang rencana Ibu apa Bu kira-kira? Oh ya, saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional itu di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid itu dari pembelajaran olahraga untuk siap menuju pembelajaran IPS saya. Gitu. Oke, jadi Ibu akan melakukan teknik mindfulness tadi ya, Ya, untuk membuat anak-anak itu siap untuk siap. pada pelajaran Ibu gitu ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah kriteria keberhasilan rencana Ibu tuh yang seperti apa Bu? Kalau bisa digambarkan. Kalau kriteria keberhasilan itu ya yang pasti murid saya fokus terhadap pembelajaran saya. Terus pembelajaran saya itu menjadi menarik di mata mereka. Jadi mereka itu setelah pembelajaran olahraga, harapan saya langsung tepat waktu masuk pada pembelajaran saya gitu. Oke. Lalu Bu, apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif alternatif pembicaraan kita tadi, Bu? Ya harapan saya itu saya segera ya saya segera mempersiapkan rencana pembelajaran saya segera menyiapkan modul ajar saya, apa namanya tuh LKPD saya, supaya saya bisa segera mengintegrasikan atau menerapkan di pembelajaran saya, Bu. Oke, baik.